Nama saya Kagungan Karisma dengan NIM 181432110. Saya Kevin Juwatitya dengan NIM 18143210008. Saya dengan Ferdiansyah Sati Putra dengan NIM 18143211012. Kami adalah mahasiswa Universitas Bhayangkara jurusan Teknik Informatika semester 6 kelas sore. Di sini kami akan menjelaskan tentang ikhtisar kritis solusi AutoML. Yang pertama adalah metodologi. Nah, kemampuan solusi AutoML dalam menjawab 6 kategori pertanyaan utama. 1. Fungsionalitas. Ini mungkin kategori yang paling penting dan mengacu pada langkah-langkah spesifik dari alur kerja ML ujung ke ujung yang sebagian atau seluruhnya otomatis. 2. Keserbagunaan. Jenis masalah ML apa? Misalnya klasifikasi, regresi, peramalan, atau peringkat yang dapat ditangani. Metode ML apa yang disertakan? Apakah itu memiliki ketentuan khusus tipe data seperti menangani data teks untuk tugas NLP? 3. Fleksibilitas. Seberapa besar kekuatan penyesuaian dan kontrol yang dimiliki pengguna atas langkah-langkah alur kerja otomatis. 4. Skalabilitas. Seberapa besar masalah dalam hal ukuran dataset dapat ditangani. Apakah beberapa CPU, GPU, dan PPU didukung? Apakah itu memperbesar atau memperkecil? Apakah bisa dijalankan di cloud? 5. Transparansi atau kepercayaan. Apa yang ditawarkan untuk membantu pengguna lebih memahami dan mempercayai hasil dari langkah-langkah alur kerja otomatis. 6. Kemudahan penggunaan. Apakah solusi tersedia secara gratis? Bagaimana cara pemasangannya yang mudah? Apakah ada GUI? Jika demikian, seberapa lama penggunaan? API apa yang ditawarkan untuk berinteraksi secara terprogram dalam solusi? 2. Solusi AutoML. Berikut adalah gambarnya, garis waktu horizontal lengkap. Solusi AutoML termasuk solusi open source awal yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2013. Solusi perusahaan berikutnya dan solusi berbasis cloud yang lebih baru. Solusi AutoML awalnya berasal dari dunia akademis seperti AutoWK. Sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian beberapa startup termasuk H2O dan Data Robot mulai mengembangkan solusi AutoML mereka sendiri. Gelombang solusi AutoML terbaru dikembangkan oleh penyedia utama termasuk Amazon, Microsoft, dan Google. Dengan demikian ada sejumlah besar solusi di ruang AutoML dan yang lebih baru muncul setiap saat. AutoWK. AutoWK pertama kali diperkenalkan oleh tim peneliti di University of British Columbia pada tahun 2013. Ini adalah salah satu solusi AutoML open source paling awal dan telah berkembang selama bertahun-tahun, meskipun belum ada rilis baru sejak 2017. Seperti namanya, AutoWK mengandalkan pustaka WK sebagai backend ML-nya. Fungsionalitas. Secara bersamaan, menangani pemilihan model dan langkah-langkah pembelajaran model dari alur kerja ML menggunakan pendekatan pengoptimalan Bayesian yang disebut SMAC. Keserbagunaan dapat mengatasi jenis masalah klasifikasi dan regresi ML. AutoWK menawarkan rangkaian metode ML yang cukup luas meskipun tidak termasuk jaringan saraf dalam yang modern. Fleksibilitas. Mungkin sebagai solusi AutoML tertua, sangat sedikit penyesuaian yang dapat dilakukan. Pengguna dapat memilih metode ML yang diperiksa serta batas waktu dan memori. Skalabilitas. Menawarkan paralelisme dasar melalui multi-thread
trading, namun tidak ada dukungan untuk GPU, komputasi terdistribusi atau cloud yang disediakan. Selanjutnya, transparansi atau kepercayaan. Dokumentasi dalam bentuk Javadoc dan panduan pengguna disediakan. Kemudian mudah digunakan, bersifat open source, dan cukup mudah dipasang, hanya memerlukan Java 8 sebagai prasyarat. GUI dasar ditawarkan, memiliki Java API dan antarmuka baris perintah, sebuah Python dan juga API tersedia. Yang ketiga adalah autoscalern. Mirip dengan AutoWika, autoscalern dikembangkan di dunia akademis di University of Freiburg pada tahun 2015. Ini didasarkan pada perpustakaan ML Scikit-learn yang sangat populer. 1. Fungsionalitas. Dibangun di atas pendekatan berbasis optimasi Bayesian yang diusulkan oleh AutoWika untuk menyelesaikan pemilihan model dan pembelajaran model sebagai satu masalah. Ini menggunakan langkah meta learning untuk memulai pengoptimalan Bayesian yang menghasilkan peningkatan efisien yang cukup besar. 2. Keserbagunaan. Dapat mengatasi jenis masalah klasifikasi dan regresi ML. Autoscalern menawarkan rangkaian metode regresi dan klasifikasi ML yang cukup luas. Mirip dengan AutoWika, itu tidak mendukung jaringan saraf yang dalam. Kedua jenis fitur numerik dan kategori didukung, namun data teks atau gambar tidak didukung. 3. Fleksibilitas. Dapat diperluas dengan metode klasifikasi, regresi, dan fitur pra-pemrosesan baru dengan menerapkan kelas pembungkus dan mendaftarkannya ke autoscalern. Penggunaan juga dapat membatasi ruang pencarian optimasi untuk meningkatkan efisiensi. 4. Skalabilitas. Komputasi paralel dasar disediakan, namun tidak ada GPU, komputasi terdistribusi, atau dukungan cloud yang ditawarkan. 5. Transparansi atau kepercayaan. Dokumentasi API dan manual yang merupakan deskripsi fungsionalitas dasar dan beberapa contoh referensi disediakan. 6. Mudah digunakan. Bersifat open source dan mudah dipasang, namun tidak ada GUI yang disediakan dan hanya API Python yang tersedia. TPOT alat pengoptimalan pipa berbasis pohon, dikembangkan di University of Pennsylvania pada tahun 2015. Proyek ini telah dikembangkan secara aktif sejak saat itu, bergantung pada pustaka ML Scikit-learn sebagai backend-nya. 1. Fungsionalitas. Dapat secara otomasi menemukan pipeline ML dari fitur processing, pemilihan model, dan pembelajaran model. Sementara sebagai besar solusi AutoML berfokus pada pemilihan model dan pembelajaran model. TPOT juga memperhatikan pemilihan fitur dan rekayasa fitur dengan mengoptimalkan alur yang lebih komprehensif. 2. Keserbagunaan. Menawarkan rangkaian model ML yang sama dengan autoscalern untuk mengatasi masalah klasifikasi dan regresi. Tidak didukung untuk masalah yang melibatkan teks tidak terstruktur dan data gambar atau ramalan deret waktu yang ditawarkan. 3. Fleksibilitas. Memungkinkan penggunaan untuk membatasi ruang pencarian pengoptimalan dalam hal transforma fitur model ML dan pilihan hyperparameter mereka. Skalabilitas. Mendukung komputasi tersebut. 4. Skalabilitas mendukung komputasi terdistribusi melalui DAS, namun tidak ada dukungan GPU atau cloud yang disediakan. 5. Transparansi atau kepercayaan.
Dokumentasi API dan beberapa contoh referensi disediakan. 6. Mudah digunakan, bersifat open source, dan mudah dipasang namun tidak ada GUI yang disediakan dan hanya API Python yang tersedia. Pengguna juga dapat menggunakan TPOT melalui baris perintah. Selanjutnya yaitu robot data. Data robot menunjukkan solusi AutoML mereka pada akhir tahun 2015 yang menjadikannya salah satu solusi AutoML perusahaan paling awal. Solusinya terutama difokuskan pada pengembangan dan penerapan model yang cepat serta kemudahan penggunaan. Data robot bertujuan untuk menciptakan kelas baru atau ilmuwan data warga yang mampu menciptakan solusi ML tanpa memiliki keahlian ML yang mendalam. Yang pertama, fungsionalitas. Menyediakan rekayasa fitur otomatis, pemilihan model, dan fungsi pembelajaran. Menyediakan papan peringkat kandidat solusi di mana pengguna dapat mengandalkan plat kecepatan versus akurasi untuk memilih solusi yang diinginkan sambil mempertahankan keseimbangan antara efisiensi dan kompleksitas model. Yang kedua, keserbagunaan. Dapat menangani jenis masalah ML, klasifikasi, regresi, dan peramalan. Selain itu, masalah yang melibatkan terstruktur atau alias tabular, serta data teks tidak terstruktur didukung menggunakan algoritma ML open source teratas seperti jaringan saraf dalam berdasarkan TensorFlow H2O, XGBoost, dan DMTK. 3. Fleksibilitas. Penggunaan dapat mengontrol berbagai parameter proses pemodelan, misalnya menyesuaikan lipatan validasi silang melalui GUL, mendefinisikan model atau mentrik khusus tampaknya tidak dapat dilakukan saat ini. Yang keempat, skalabilitas. Penggunaan pemrosesan paralel untuk mengevaluasi beberapa solusi ML secara efisien. Selain itu, dapat dijalankan di klaster Hadoop atau Spark dan tersedia berbagai solusi cloud. Yang kelima, transparansi atau kepercayaan. Disediakan beberapa jenis penjelasan model. Yang pertama, dampak fitur yang diperoleh melalui pengacakan acak dari nilai fitur yang diberikan dan mengamati dampaknya terhadap akurasi prediksi. Kedua, efek fitur yang sifatnya mirip dengan plot ketergantungan parsial. Ketiga, fitur fit yang menyoroti bagian-bagian dari dataset di mana model memiliki kinerja yang rendah secara sistematis. Yang keenam, mudah digunakan. Adalah solusi perusahaan dan memerlukan lisensi komersial. Menawarkan GUI yang bersih bagi pengguna untuk berinteraksi dengan solusi. API klien Python juga disediakan. Dapat diinstal di tempat sebagian besar platform cloud utama. H2O AutoML. H2O adalah platform populer untuk mengembangkan solusi ML dalam skala besar menggunakan komputasi dalam memori dan terdistribusi. Ini menikmati adopsi luas dan diperkirakan digunakan oleh lebih dari 18.000 perusahaan di seluruh dunia. H2O AutoML yang diperkenalkan pada tahun 2017. 1. Fungsionalitas. Melakukan pembelajaran model dan penyetelan hyperparameter pada skala untuk isi acak model dasar. Model terakhir dibangun sebagai ensemble bertumpuk dari model dasar ini. Dengan demikian, H2O AutoML
mengotomatiskan pemilihan model, pembelajaran, dan langkah finalisasi alur kerja ML. Model terakhir dapat diunduh sebagai binar atau dikemas sebagai Mojo, Model Optimized Java Object, yang dapat dengan mudah disematkan ke lingkungan Java apapun. 2. Keserbagunaan dapat menangani jenis klasifikasi dan regresi masalah ML. Paket pelajar dasar yang ditawarkan mencakup metode ML umum sebagai GBM, XGBoost, GLM, dan RF. Fitur numerik dan kategoris didukung secara langsung. 3. Fleksibilitas. Pengguna dapat menegaskan beberapa kontrol atas proses pengoptimalan AutoML melalui serangkaian parameter. Parameter ini menentukan pilihan seperti waktu yang dialokasikan untuk proses AutoML, jumlah maksimum model yang akan dipertimbangkan, jenis model mana yang akan disertakan atau dikecualikan. 4. Skalabilitas. Mendukung komputasi terdistribusi secara natif pada klaster Hadoop, serta pada klaster Spark melalui Sparkling Water. Selain itu, model tipe XGBoost dapat memanfaatkan GPU untuk meningkatkan efisiensi. 5. Transparansi atau kepercayaan. Mendukung penjelasan model dalam bentuk kontribusi fitur per prediksi menggunakan metode Tree-Sap. Kepentingan relatif fitur untuk semua prediksi juga disediakan untuk model ML tipe Ensemble Pohon. Selain itu, pengguna dapat menerapkan batas monoton ke model dasar yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan menjelaskannya. 6. Mudah digunakan. Bersifat open source dan mudah dipasang. UI web gaya buku catatan yang disebut Flow disediakan. Selain itu, ia memiliki API Python dan R. Autokeras pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 oleh para peneliti di Texas A&M. Universitas ini telah aktif dikembangkan sejak dengan versi 1.0 yang baru ini dirilis. Apakah bergantung pada perpustakaan pembelajaran mendalam populer yang disebut keras, serta transport flow sebagai backend ML-nya. 1. Fungsionalisasi. Pertama, 1. Fungsionalitas. Memungkinkan pencarian arsitektur yang efisien dan menyertakan parameter model jaringan saraf dalam menggunakan pendekatan optimasi Bayesian yang baru. Dengan demikian, pemilihan model optimasi dan pembelajaran model disediakan. 2. Keserbagunaan dapat mengatasi jenis klasifikasi dan regresi masalah ML yang melibatkan pada tabular serta data gambar atau teks yang tidak terstruktur. Peramalan deret waktu belum ditawarkan. Penanganan optimasi fitur kategoris dan numerik tersedia. 3. Fleksibilitas memungkinkan pengguna untuk menentukan blok bangunan jaringan saraf dan arsitektur tingkat tinggi mereka sendiri untuk menyesuaikan proses pengoptimalan model. 4. Skalabilitas berjalan secara paralel pada beberapa CPU dan GPU untuk meningkatkan efisiensi. Tidak ada komputasi awan atau terdistribusi yang ditawarkan. 5. Transparansi atau kepercayaan. Dokumentasi API, serangkaian tutorial dan beberapa contoh referensi dasar disediakan. 6. Mudah digunakan, bersifat open source dan mudah dipasang, tidak ada GPU yang tersedia dan hanya API Python 3 yang disediakan. AI tanpa pengemudi. Driverless AI adalah solusi perusahaan untuk mengotomatisasi alur kerja ML end-to-end. Itu diperkenalkan pada tahun 2017 oleh H2O AI. Perusahaan yang sama yang menawarkan platform H2O yang dibahas sebelumnya
Sementara H2O AutoML open source terutama berfokus pada skalabilitas. Yang pertama, fungsionalitas. Menyediakan serangkaian kemampuan untuk mengotomatisasi sebagian atau seluruhnya beberapa langkah alur kerja ML. Driverless AI menyediakan deteksi otomatis tipe data dasar dan visualisasi data untuk memfasilitasi persiapan data. Misalnya, mendeteksi outlier. Yang kedua, keserbagunaan. Dapat menangani klasifikasi, regresi, dan jenis peramalan masalah yang melibatkan data terstruktur serta data teks tidak terstruktur. Jenis fitur numerik dan kategoris ditangani secara otomatis. Yang ketiga, fleksibilitas sangat dapat disesuaikan melalui serangkaian peraturan ahli yang ekstensif serta fitur BYOR atau bawa resep Anda sendiri yang memungkinkan pengguna untuk menentukan sumber data khusus, transformasi fitur, model ML, dan skor pengoptimalan. Yang keempat, skalabilitas. Dapat memanfaatkan beberapa CPU dan GPU untuk mempercepat eksperimen dan tersedia di semua platform cloud utama. Tidak ada komputasi terdistribusi yang ditawarkan. Kelima, transparansi atau kepercayaan. Menyediakan rangkaian kemampuan yang luas termasuk beberapa jenis penjelasan model seperti plat Shapley, plat ketergantungan parsial, dan pengganti pohon keputusan, serta penilaian keadilan model melalui analisis dampak berbeda dan analisis sensitivitas model. Yang keenam, mudah digunakan. Adalah solusi perusahaan dan memerlukan lisensi komersial untuk digunakan. Namun, AI tanpa pengemudi juga ditawarkan melalui program lisensi akademik khusus. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah mencoba AI driverless secara gratis untuk jangka waktu yang lama. Google AutoML. Google Cloud menyediakan rangkaian produk untuk memfasilitasi penerapan alur kerja ML menggunakan pembelajaran mesin sebagai model bisnis layanan. Google Cloud AutoML diperkenalkan pada awal 2018 untuk menawarkan kemampuan machine learning otomatis terutama kepada para ahli non-ML. Rilis awal terbatas pada aplikasi visi saja. Pengguna dapat memanfaatkan model bawaan Google sebagaimana adanya menggunakan API sederhana atau jika perlu, pengguna dapat menyesuaikan model prabangun untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka menggunakan pembelajaran transfer dan teknologi pencarian arsitektur saraf. Lihat demo cepat Google AutoML untuk data tabular di sini. 1. Fungsionalitas. Menyediakan layanan pelabelan data untuk membantu langkah persiapan data alur kerja ML. Untuk data yang tidak terstruktur, layanan Google AutoML Vision NLP dan video terutama mengandalkan jaringan neural dalam di mana rekayasa fitur diyakini setara dengan penelusuran arsitektur. 2. Keserbagunaan. Dapat memecahkan masalah klasifikasi dan regresi yang melibatkan teks tidak terstruktur, gambar dan bahkan data video serta data terstruktur. 3. Fleksibilitas. Pengguna dapat menggunakan beberapa parameter API klien untuk menentukan anggaran waktu dan tujuan pengoptimalan AutoML. AutoML Google ditargetkan untuk para ahli non-ML dan dengan demikian menawarkan kemampuan penyesuaian yang cukup terbatas dalam hal pengembangan model dan proses pengoptimalan. 4. Skalabilitas. Berbasis cloud dan scalable. Meskipun masih memiliki keterbatasan dalam hal ukuran dan dimensi kumpulan data. Efisiensi ditingkatkan melalui paralelisasi proses pembelajaran model. Selain itu,
dapat menggunakan instant cloud dengan GPU atau TPU untuk efisiensi yang lebih tinggi. 5. Transparansi atau kepercayaan. Dua penjelasan per prediksi atau lokal ditawarkan, yang keduanya merupakan tipe atribusi fitur. Yang pertama didasarkan pada metode gradien terintegrasi yang berlaku untuk model ML dengan fungsi tujuan yang dibedakan. Misalnya jaringan seluler dalam. Yang kedua didasarkan pada metode nilai Shapley yang berlaku pada model ML yang berfungsi tujuan ML dengan fungsi tujuan yang tidak dapat dibedakan. Misalnya ensemble pohon. Selain itu, penjelasan pentingnya fitur global juga disediakan. 6. Mudah digunakan adalah solusi cloud perusahaan di mana pengguna membayar layanan yang mereka gunakan dari waktu ke waktu. Misalnya, membayar per jam atau model pelatihan waktu yang dihabiskan. Ini memiliki UI web dan relatif mudah dikelola dan digunakan. Pustaka API client digunakan dalam beberapa bahasa termasuk Python, Java, PHP, dan lainnya. Meskipun opsi bahasa bervariasi tergantung pada layanan AutoML yang dipilih secara khusus. Microsoft Azure AutoML. Mirip dengan Google, Microsoft telah menawarkan rangkaian produk ML sebagai bagian dari platform komputasi awan Azure untuk beberapa waktu. Azure AutoML diperkenalkan pada akhir 2018 sebagai bagian dari studio Azure ML. ML utama Microsoft sebagai penawaran layanan. Ini terutama ditujukan untuk pakar non-ML dan dimaksudkan untuk memberi mereka alat untuk pengembangan dan penerapan model ML yang cepat. Lihatlah pengantar dan demo Azure AutoML di sini. Yang pertama, fungsionalitas. Menawarkan pratinjau data dan fitur statistik untuk memungkinkan pengguna memvalidasi data mereka sebelum mengembangkan model. Selain itu, layanan pelabelan data memfasilitasi pelabelan manual untuk volume data yang besar. Rekayasa fitur otomatis, pemilihan model, dan layanan pembelajaran model juga disediakan yang menampilkan papan peringkat saluran ML kandidat. Kedua, keserbagunaan. Menangani klasifikasi, regresi, dan perkiraan deret waktu jenis masalah ML. Dapat secara otomatis menangani jenis fitur numerik dan kategoris, serta data teks tidak terstruktur melalui rekayasa fitur. Seperangkat model yang kaya tersedia untuk masing-masing klasifikasi, regresi, dan jenis masalah ramalan. Azure AutoML hanya mendukung pembelajaran mendalam untuk masalah klasifikasi. Saat ini, model ensembling melalui voting dan stacking untuk didukung. Ketiga, fleksibilitas. Menawarkan penyesuaian melalui pengaturan lanjutan seperti spesifikasi, kriteria keluar, pendekatan validasi model, jumlah uji coba model bersamaan, model ML untuk disertakan atau dikecualikan, dan banyak lagi. API Python menyediakan tingkat kontrol yang jauh lebih baik melalui objek konfigurasi. Kelima, transparansi atau kepercayaan. Menyediakan jenis penjelasan kepentingan fitur lokal, per prediksi, dan global. Penjelasan lokal diperoleh dengan menggunakan varian nilai Shapley yang berbeda, dan penjelasan global diturunkan menggunakan teknik random shuffling atau surrogate model atau mimik. Yang keenam, mudah digunakan, adalah solusi cloud perusahaan dan pengguna hanya dikenakan biaya untuk sumber daya komputasi dan penyimpanan yang mereka gunakan. Solusi penting lainnya, ada beberapa solusi lain yang mungkin kurang diketahui tetapi tetap menarik yang layak disebutkan, yaitu 1. Bloodwing Uber adalah toolbox open source berdasarkan TransferFlow untuk mengembangkan model berbasis jaring saraf dengan
pengkodean minimal. Selain itu, Bootwing memungkinkan pelatihan model terdistribusi pada beberapa GPU atau bahkan beberapa node menggunakan platform Borrowfoot Uber. 2. Transformer AI dari Salesforce adalah pustaka sumber terbuka yang dikembangkan di Scala dan berdasarkan Spark untuk mengaktifkan rekayasa fitur otomatis pemilihan model dan pembelajaran dalam skala besar. 3. Darwin adalah solusi perusahaan oleh Spark Cognition untuk rekayasa fitur optimasi pemilihan model dan pembelajaran. Ini juga menyediakan beberapa fungsionalitas melalui UI interaksi untuk memungkinkan persediaan data. 4. DART adalah algoritma untuk mengoptimasi desain arsitektur untuk model berbasis jaringan saraf dalam. Ini telah terbukti menghasilkan arsitektur jaringan konvolusi dan berulang berkinerja tinggi menggunakan relaksasi berkelanjutan. Karenanya dapat dibedakan representasi arsitektur. Yang penting, DART berjanji untuk menjadi urutan besarnya lebih efisien daripada pencarian arsitektur saraf konvensional berdasarkan metode pembelajaran evolusi atau penguatan. 5. Feature Tools adalah implementasi Python open source dari algoritma Deep Feature Synthesis untuk rekayasa fitur otomatis menggunakan data relasional, misalnya kumpulan data multi-table. 6. Sheldon adalah platform open source yang memudahkan penerapan model ML dalam skala besar di klaster Kubernetes. Model dapat dikembangkan dengan Python, R, Java, Node.js, dan bahkan Go, dan dibungkus sebagai wadah buruh pelabuhan sebelum diterapkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam mengucapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.